Shalom, salam kasih dan damai, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Francisca Lucy. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak semester 2. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana sih perkembangan gereja Katolik yang ada di Stasi Hulu Tubuh. Stasi Hulu Tubuh itu adalah stasi di mana tempat saya tinggal, di daerah Kapuasulu. Nah, sebelum masuk ke perkembangannya, di sini pada latar belakang. Nah, yang kita ketahui, sejarah gereja Katolik itu meliputi rentang waktu yang sangat lama, yang hampir 2000 tahun. Nah, sejarah Katolik ini merupakan bagian integral sejarah kekristenan secara keseluruhan. Sedangkan istilah gereja Katolik itu tersendiri yang digunakan secara khusus untuk menyebut gereja yang didirikan dari situ juga datang ke daerah Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat ini mereka datang pada tahun 1905. Mereka datang ke Kalimantan Barat. Sedangkan pada tahun 1961 itu adalah tahun di mana berdirinya hierarki gereja Katolik di Kalimantan Barat, dengan ditandai berdirinya 3 keuskupan di Kalimantan Barat, yaitu pada Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Sintang, dan Keuskupan Ketapang. 4 buah poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, awal masuk agama Katolik ke Kapuasulu. Di sini saya akan menekankan perkembangan dan penyebaran gereja Katolik yang ada di Kapuasulu, khususnya di Stasi Hulu Tubuh. Nah, pada pembahasan yang kedua nanti saya akan menjelaskan penyebaran misi Katolik ke daerah pelosok di Putu Sibau. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang kedatangan agama Katolik ke Stasi Hulu Tubuh. Nah, saya akan lebih masuk lagi spesifik ke daerah stasi, ke daerah pelosok. Lalu pembahasan yang keempat yaitu perkembangan gereja di Stasi Hulu Tubuh. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana setelah datangnya agama Katolik ke daerah Stasi Hulu Tubuh ini, lalu perkembangannya dari awal masuk hingga saat ini. Pembahasan yang pertama yaitu awal masuk agama Katolik ke Kapuasulu. Nah, awal masuk agama Katolik ke Kapuasulu itu pada tahun 1847 oleh Monsignor Prenken yang mengadakan kontak pertama dengan Ordo Yesuit untuk membicarakan tentang Kalimantan. Pada saat itu merupakan bagian dari provinsi Ordo Yesuit. Pada tahun 1905, Ordo Kapusin memulai penjajakan untuk melakukan penyebaran misi ke pedalaman Kapuasulu. Mereka memulai penyebaran misi itu dari Sejiram dan setahun berikutnya mengembangkan misi sampai ke wilayah Dayak Iban di perbatasan Borneo Sarawak. Pada tahun 1905 pada bulan Juli, para misionaris Kapusin memulai misi mereka ke pedalaman jalur Sarawak Kapuasulu yang dimulai dari desa Lanja karena dekat dengan wilayah perbatasan Sungai Batang Lupat. Lalu mereka bergerak ke Sungai Tamang Balor dan di wilayah inilah mereka mendirikan gereja yang diberi nama Banua Banyo, kemudian diganti menjadi Banua Martinus. Setelah pembuatan gereja yang pertama kali di daerah Kapuasulu ini, kemudian pada bulan Juli 1910, pastor-pastor Kapusin mulai mengunjungi daerah Putu Sibau dan mereka bergerak dari daerah Pika, Nangamandai, dan Mendalam. Nah, di daerah itulah mereka menemukan orang-orang Dayak Kayan yang dulu sudah dibaptis oleh Pastor Loimans dari Sejiram. Jadi sebelum datangnya para misionaris, para pastor-pastor Kapusin itu, ternyata di daerah Pika, Nangamandai, dan Mendalam sudah ada orang-orang umat Katolik yang dibaptis, yang dulunya telah dibaptis oleh Pastor Loimans dari Sejiram. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu penyebaran misi Katolik ke daerah pelosok Kapuasulu. Perkembangan umat beragama Katolik di pedalaman Kapuasulu hanya sedikit tua dibandingkan berdirinya negara Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1939 disepakati sebagai berdirinya paroki Putu Sibau Keuskupan Sintang. Pada tanggal itu dikenang dalam sejarah sebagai awal mula kedatangan dari Pater Jan Leysen yang mendirikan paroki Putu Sibau. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, banyak dari kongregasi lain yang turut serta dalam menjalankan misi mereka ke daerah-daerah Kapuasulu. Di antaranya yaitu Serikat Maria Montrovolotan, Oblat Santo Agustinus, dan Suster-Suster Sloot dari Bajabang. Dari penyebaran misi Katolik yang dijalankan oleh para misionaris ke daerah pelosok Kapuasulu, terdapat satu gereja tertua, yaitu Gereja Fidelis Sejiram. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang penyebaran agama Katolik ke daerah-daerah terpencil. Di daerah-daerah terpencil pada tahun 1980-an memang masih belum mengenal agama pada saat itu.
Nah, mereka baru mengenal agama seperti pada masa sekarang yang dimiliki hampir setiap orang. Agama Katolik pada saat itu masih terdengar asing, dan masyarakat yang berada di daerah terpencil, mereka kurang berpengetahuan akan hal-hal seperti itu, apalagi agama Katolik yang dibawa oleh para imam ke tempat mereka. Pada awalnya, para imam-imam yang ditugaskan ke daerah pelosok-pelosok Kapuasulu ini, mereka membawa ajaran agama Katolik kepada umat-umat. Nah, tugas mereka di sana menyebarkan agama Katolik, tetapi dari masyarakat banyak yang menolak dan baik ada juga yang menerima agama Katolik ini. Memang pada awalnya para masyarakat ini menolak akan adanya agama Katolik di daerah mereka, karena para masyarakat pada masa itu menganggap agama Katolik akan menyesatkan mereka. Dengan ajaran-ajaran agama Katolik, mereka yang kurang berpengetahuan menganggap ajaran agama Katolik ini menyesatkan dan menyimpang dari kepercayaan dan keyakinan yang telah mereka anut sebelum datang agama Katolik ke tempat itu. Tetapi di beberapa daerah tempat mereka menjalankan misi untuk menyebarkan agama Katolik, terdapat juga daerah-daerah yang masyarakatnya menerima ajaran agama Katolik ini, yang mana terdapat beberapa daerah meskipun daerah itu sangat terpencil, tetapi mereka menerima ajaran agama Katolik ini. Penerimaan dari masyarakat terhadap ajaran agama Katolik ini membuat para imam semakin bersemangat dalam tugas yang mereka emban, meskipun umat yang mau dibaptis pada masa itu masih sangat sedikit. Nah, salah satu daerah yang menerima kedatangan para imam itu yaitu di Stasi Hulu Tubu. Nah, sebagian masyarakat menolak mereka, namun beberapa dari antara masyarakat itu juga menerima ajaran agama Katolik ini, dan juga mereka mau dibaptis oleh imam yang datang ke daerah itu. Nah, seorang pastor yang bernama J.P. Michel yang sering dikenal dan disebut oleh masyarakat setempat yaitu Pastor Sampir, yang datang dan bertugas untuk menyebarkan agama Katolik ke daerah Hulu Tubu. Nah, Pastor Sampir ini datang sekitaran tahun 1980-an ke daerah-daerah pelosok di Kecamatan Kalis. Nah, salah satu daerahnya itu yaitu Kapuasulu. Salah satu daerah yaitu Hulu Tubu. Nah, pada tanggal 18 bulan Desember 1987, Pastor Sampir datang ke Stasi Hulu Tubu ini dengan dibawa oleh beberapa umat yang datang ke tempat itu dan membaptis 14 orang masyarakat yang bersedia untuk dibaptis menjadi Katolik pada saat itu. Pembaptisan itu bukanlah suatu paksaan yang ditawarkan oleh para imam, terutama oleh Pastor Sampir ke daerah Hulu Tubu ini. Memang pada saat itu terdapat penolakan yang pernah terjadi di Hulu Tubu ini, tetapi beberapa masyarakatnya itu menerima akan ajaran agama Katolik ini sehingga mereka mau dibaptis, yang memang dari diri mereka sendiri mau dibaptis oleh Pastor Sampir tersebut tanpa ada pemaksaan ataupun kehendak-kehendak lain yang dipaksakan untuk mereka masuk ke agama Katolik. Nah, mereka pada saat itu memang mau dibaptis dimulai dari hati mereka, tidak melalui paksaan. Melalui pembaptisan ini, umat tersebut mereka mulai menjalankan iman mereka, yang mana mereka mulai belajar tentang ajaran agama Katolik kepada Pastor Sampir dan juga beberapa pastor yang berdomisili di tempat itu. Karena tugas dan kewajiban orang yang telah dibaptis yaitu mereka harus sadar, bertanggung jawab, dan hidup dalam roh. Kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mengambil bagian tugas gereja pada pelayanan, pewartaan, persekutuan, peribadatan, dan kesaksian akan Yesus Kristus. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan gereja di Stasi Hulu Tubu. Setelah mereka dibaptis pada tahun 1987, gereja Hulu Tubu mulai dibentuk juga. Pada tahun itu, sekitaran pada tahun 1987, setelah pembaptisan itu berlangsung, gereja Hulu Tubu pada saat itu dibaptis, yang mana dalam pembangunan tersebut yang terlibat yaitu masyarakat yang ada di kampung tersebut bersama dengan ketua lingkungan, ketua umat pada masa itu. Pembangunan itu memang sedikit lambat. Pembangunan yang dimulai dari tahun 1987 hingga tahun 2000 itu karena ada sedikit kendala. Yang pertama, kendalanya itu kesadaran dari umat atau masyarakat setempat belum sepenuhnya sadar akan keperluan bangunan tempat ibadat, yang mana mereka
belum sadar bahwa jika mereka telah dibaptis menjadi umat Katolik, mereka juga memerlukan tempat ibadat yang perlu dibangun untuk mereka pada saat itu. Lalu kendala yang kedua pada kendala pembangunan yaitu dana, yang mana masih sangat sulit untuk memperolehnya. Dan juga keadaan umat masih sangat terbatas keuangan. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini yaitu penyebaran agama Katolik itu sampai juga ke daerah Kalimantan Barat, yang mana misi Katolik yang dibawa oleh para misionaris itu datang pada tahun 1905 sampai 1961. Penyebaran agama Katolik itu dari Kalimantan mulailah menyebar ke daerah Kapuas Hulu yang hingga datang ke stasi Hulu Tubu, karena daerah-daerah terpencil juga mendapatkan misi dari para imam yang melaksanakan tugas mereka dalam pewartaan dan pelayanan. Baiklah, itulah presentasi yang saya sampaikan tentang makalah saya, yaitu temanya perkembangan gereja di stasi Hulu Tugu. Terima kasih.